Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Polisi menangkap pelaku pengubur 4 kerangka bayi di pekarangan warga di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku adalah ayah kandung dari bayi yang dikubur dan juga ayah dari saksi korban yang mengaku pemilik kerangka bayi itu. Pelaku yang bernama Rudi ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Banyumas di wilayah Purwokerto Selatan. Pelaku mengakui telah mengubur 4 kerangka bayi di pekarangan warga. Bahkan ia mengaku telah mengubur 7 bayi, Saudara. Bayi tersebut diakui pelaku merupakan hasil hubungan dengan putri kandungnya sejak tahun 2013 hingga 2021. Atas nama Rudi sudah kami amankan. Dari proses pengembangan yang bersangkutan mengakui bahwa ada 3 lagi yang dikuburkan. Jadi penguburan itu mulai daripada tahun 2013 kemudian sampai dengan 2021. Total 7 kerangka manusia dari pengakuan Rudi kemudian dikuburkan di TKP saat ini, rekan-rekan. Informasi selengkapnya soal pembunuh 7 bayi hasil inses ayah dan anak di Banyumas, Jawa Tengah ini kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Agus. Salam sehat, selamat malam Mas Yasir. Ya Bang Agus, sudah ditangkap pelakunya, kemudian tentu sudah digali keterangannya. Apa sebenarnya motif dari pelaku yang melakukan tindakan ini? Baik Mas Yasir, terkait dengan kasus penemuan kerangka manusia yang terjadi di wilayah Banyumas, perlu kami sampaikan progres daripada penyelidikan kami, kemudian penyidikan bahwa pada hari Sabtu, Mas Yasir, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama Rudi, di mana pelaku ini memang statusnya adalah ayah daripada saudari E, yang kemudian kami bisa menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah korban daripada persetubuhan yang dilakukan oleh saudara Rudi sebagai pelaku yang kami amankan hari Sabtu. Demikian Mas Yasir. Kemudian sudah digali, apakah sudah diketahui sebenarnya apa motif dari pelaku melakukan tindakan ini? Baik Mas Yasir, untuk motif sendiri ini masih kami dalami karena memang masih terus pemeriksaan terhadap pelaku Rudi ini. Motif yang beredar di kalangan masyarakat seperti yang pertama adanya unsur daripada ilmu spiritual yang memang didalami oleh pelaku tersebut. Yang pertama, yang kedua adalah adanya korban kemudian dijadikan sebagai budak seks yang terjadi di TKP tersebut. Ini kami masih dalami Mas Yasir. Kemungkinan besok kami sampaikan secara seutuhnya sehingga bisa menjadi konsumsi publik yang memang bisa diterima oleh semuanya, Mas Yasir. Jadi ada dua poinnya tadi ya, yang merujuk merujuk pada motif dari pelaku. Yang pertama adalah terkait dengan ilmu spiritual yang diyakini oleh pelaku dan juga dugaan menjadikan korban yaitu anaknya sendiri sebagai budak seks ya. Dari dua motif ini condong kemana? Menurut baik Mas Yasir, ini akan kami dalami Mas Yasir. Memang proses pengembangan masih kami lakukan. Demikian Mas. Oke, kemudian terkait dengan ilmu spiritual yang tadi juga Anda sampaikan ini yang menjadi salah satu motif yang berkembang di masyarakat begitu. Apakah dari hasil olah TKP dan juga hasil pemeriksaan saksi ditemukan hal-hal yang menjurus ke sana? Baik Mas Yasir, perlu saya sampaikan lagi bahwa sejak awal dari mulai penyelidikan penemuan kerangka manusia ini di tanggal 15 Juni, tentunya kami mendapat petunjuk dan arahan dari Bapak Kapolresta Banyumas, ini harus segera diungkap. Kemudian hasil perkembangan bahwa ternyata di tanggal 21 Juni ini kami juga menemukan kerangka manusia sebanyak 3 kerangka, sehingga menjadi total 4 kerangka. Hasil pengembangan di tanggal 23 kami kemudian mengamankan saudari E nih dengan saksi korban bahwa ternyata betul menyampaikan bahwa itu milik seutuhnya, milik semuanya daripada saudari E. Kemudian menyampaikan bahwa ternyata yang melakukan adalah ayah daripada saudari E tersebut. Kami kembangkan dan mengamankan pada hari Sabtu adalah pelaku yang juga ayah daripada saudari E, Mas Yasir. Demikian. Oke, kemudian ada 7 bayi begitu yang dikubur diakui oleh pelaku. Semuanya sudah ditemukan kerangkanya atau masih ada yang masih dalam proses pencarian? Baik Mas Yasir, hasil pemeriksaan daripada
pelaku Rudi ini menyampaikan bahwa ada 7 kerangka manusia yang ada di TKP. Sejauh ini baru 4 dan akan kami gali lagi untuk menemukan 3 kerangka lainnya. Kemudian Oke. perkembangannya adalah Maisir yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan yang menyetubuhi kemudian sampai dengan hamil dan dilahirkan, kemudian pada saat dilahirkan bayi tersebut dibunuh kemudian dikuburkan. Proses kemudian tersebut berjalan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 Mas Yasir, demikian. Menyetubuhi anaknya, kemudian lahir, langsung dibunuh, kemudian itu dilakukan hingga Kemudian 7 bayi dan dari 2013 begitu ya? Ya, betul Mas Yasir. Dari 2013 sampai dengan 2021 Mas Yasir. Kemudian yang juga menjadi sorotan bagaimana dengan kondisi serta hasil pemeriksaan dari saksi korban, yaitu anak dari pelaku yang berinisial E ini? Baik, kondisi sejauh ini Mas Yasir, tentunya dari Polresta Banyumas sudah melakukan pendampingan secara psikologis ya, dari unit perlindungan terpadu perempuan dan anak Kabupaten Banyumas ini untuk pendampingan terhadap saudari E karena memang sangat shock berat ya dengan kondisi seperti ini, kemudian menjadi konsumsi publik ini yang kemudian kami dampingi sehingga bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya Mas Yasir. Oke, statusnya sebagai saksi korban ya Pak? Sampai saat Baik, ini? statusnya kami pastikan Mas Yasir sebagai saksi korban. Jadi korban yang kami bisa simpulkan adalah yang pertama adalah korban dari saudari E sendiri. Kemudian ada 7 korban lagi bayi yang kemudian tertanam di TKP tersebut Mas Yasir. Saat menggali informasi kepada dari saksi korban ini, apa informasi yang bisa dibagikan kepada kami, Bang? Baik, Mas Yasir, yang bisa kami sampaikan bahwa cukup mengenaskan ya Mas Yasir, karena dari keterangan korban sendiri memang perbuatan yang dilakukan oleh ayah daripada korban adalah kegiatan pelakuan mengancam, kemudian memaksa kepada saudari korban agar mau mengikuti kemauan daripada pelaku dan akan mengancam membunuh apabila kemudian ini diketahui oleh siapapun yang menjadi ancaman daripada pelaku sendiri, demikian Mas Nasir. Dan itu dilakukan oleh pelaku kepada anak kandungnya dari 2013 hingga 2021 ya? Oke, langkah selanjutnya apa nih Bang? Tentu yang ingin kita nantikan. Langkah selanjutnya Mas Yasir tentunya untuk proses pemeriksaan sedang berlangsung sampai dengan penentuan tersangka nanti Mas Yasir. Kemudian pelaku sendiri kami akan kenakan pasal yang berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Mas Yasir. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi telah berbagi informasi terkait dengan update kasus ini. Salam sehat Bang Agus. Salam sehat Mas Yasir.